Itulah keadaan dari huruf H yang mana titik hilang ketika di huruf jim ada menjadi hilang, menunjukkan keadaan hilangnya titik jiwa dan keyakinan. Inilah bisa dikatakan yang namanya hak merah. Hak orang-orang yang dzalin, orang-orang yang tersesat, diberi mata tidak mau digunakan untuk menyaksikan, diberi telinga tidak mau digunakan untuk mendengar, diberi hati tidak mau untuk merasakan, diberi akal tidak mau untuk berpikir, diberi nafsu tidak mau untuk tunduk. Maka dari itu Allah menjadikan iblis dan setan teman mereka, sehingga mereka berkawan bersekutu hingga menjadikan mereka tersesat di jalan kegelapan. Inilah yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kehilangan jalan yang lurus, karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah menerangkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Keadaan ini akan sangat parah, bahkan lebih parah, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Keadaan orang-orang yang gelap mata, keadaan orang-orang yang kalap, keadaan orang-orang yang kalut, keadaan orang-orang yang putus asa. Maka keadaan putus asa sangat mendekatkan kepada keadaan kekafiran. Kafir dalam makna ketertutupan. Semuanya tertutup, pandangan tertutup, telinga tertutup, hati tertutup, mata tertutup, semuanya tidak mampu untuk berhubungan dengan al-haq. Itulah keadaan orang-orang yang disifatkan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki hati, mata, telinga, akal, namun tidak dipergunakan. Bukan Allah menempatkan mereka di dalam neraka karena kehendak Allah, tetapi karena mereka yang diberi anugerah, namun mereka tidak mau menggunakan suatu anugerah yang begitu besar dan agung buat kehidupan manusia. Allah telah melebihkan mereka dari seluruh makhluk yang ada, derajat yang tinggi, sebagaimana sifat-sifat Allah telah dianugerahkan kepada insan Bani Adam. Namun ketika jiwa dikuasai oleh nafsu, jiwa ikut kepada tipu daya iblis dan setan, akhirnya mereka lupa diri, mereka lupa akan dirinya. Dikatakan lupa diri, mereka lupa akan siapa diri batinnya yang paling dominan di dalam jasadnya. Diri bukan berarti jasad, tetapi diri adalah keadaan sifat batin yang tidak terfungsikan. Inilah yang dikatakan lupa diri. Lupa akan sifat batin yang Allah berikan. Sehingga orang-orang yang lupa diri, termasuk orang-orang yang tidak bisa mengenal siapa dirinya. Inilah juga yang dikatakan, barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Maka jalan untuk mengenal diri, kita harus mengupayakan, memperdayakan sifat-sifat batin kita untuk menghasilkan suatu akhlak yang Allah kehendaki.
Maka bagaimana hubungannya dengan hak yang putih? Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan jiwa di dalam hak yang putih? Kita bisa melihat bahwa nyatanya simbol huruf H juga merupakan suatu nama, salah satu huruf di dalam nama Muhammad. Hak menunjukkan bahwasanya apakah Rasulullah yang memiliki huruf H juga mengalami kehilangan jiwa. Semuanya sama namun berbeda dalam martabat. Hak Rasulullah adalah hak putih, yang mana kehilangan jiwanya Rasulullah ibaratkan diri yang yatim piatu, diri yang diuji Allah dengan tiada ayah, tiada ibu. Inilah keadaan yatim piatunya Rasulullah. Seandainya Rasulullah putus asa dari ujian Allah yang berat ini, tentu Rasul akan menempuh jalan-jalan hak merah. Namun karena beliau dipersiapkan Allah untuk menjadi seorang Rasul dan Nabiullah, maka kedudukan kehilangan jiwanya Rasulullah dalam keadaan yatim piatu, dia sandarkan jiwanya kepada Allah. Dia hilang jiwa di hadapan Allah. Ketergantungan jiwanya kepada Allah menjadikan jiwa yang hilang lenyap di dalam kekuasaan Allah. Maka Allah yang melindungi beliau, Allah yang memelihara beliau, Allah yang mengamankan beliau, Allah yang menyelamatkan beliau. Sehingga keadaan tiada jiwanya Rasulullah, Allah kembalikan kepada zat yang memiliki jiwa. Dialah yang hayu wal qayyum. Dialah Allah yang maha memiliki jiwa, yang membolak-balikkan jiwa. Maka hilang jiwanya Rasulullah, hilang di dalam sifat-sifat kemuliaan Allah. Inilah hak putih, sebagaimana Allah telah menjadikan Rasulullah dalam keadaan yatim piatu. Tiada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Walaupun dalam keadaan masa-masa kecil Rasulullah belum mengenal Allah, tetapi jiwa batin Rasulullah ditempa dengan keadaan yatim piatu. Maka jika seorang tidak mampu menerima ujian yang begitu berat di awal-awal kehidupan, menerima ujian penderitaan, jika mereka tidak memiliki kecerdasan berpikir tentang kemampuan dan kekuasaan Zat yang Maha Menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan kehilangan jiwa, menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu jalan untuk mensikapi pedih-perihnya kehidupan ini. Maka Rasulullah diajarkan untuk menjadi jiwa-jiwa yang tidak berputus asa. Bagaimana Rasul ditempa dengan jiwa-jiwa penderitaan. Rasul diuji dengan kematian istrinya Siti Khadijah. Rasul diuji dengan kematian anaknya Abdul Qasim. Rasul diuji dengan kematian kakeknya Abu Thalib. Sehingga ketika Rasul berjuang sendiri menyampaikan dakwah Islam, tiada yang bisa menguatkan jiwa Rasul kecuali hanya Allah. Maka keadaan jiwa Rasul yang hilang di dalam makom hak putih, Rasul selalu bergantung kepada pertolongan Allah. Rasul selalu bergantung kepada hidayah Allah. Rasul selalu bergantung kepada wahyu Allah. Maka setiap perkataan Rasul diiringi wahyu,
Setiap perbuatan Rasul diiringi wahyu, karena jiwa yang hilang diisi oleh Allah, diisi oleh kalamullah, diisi oleh keyakinan kepada al-haq. Inilah perjalanan huruf hak yang menunjukkan makna tiada jiwa.